Sudah jelaskah kita tentang sumber dan tujuan pendidikan yang benar? Apakah sumber pendidikan yang benar? Apakah tujuan pendidikan yang benar? Kita ikuti penekanan tentang sumber dan tujuan pendidikan yang benar di bagian akhir dari pembahasan ini yang kita sudah ikuti selama 5 episode. Dan kita akan masuk pada pembahasan yang baru di episode selanjutnya. Kita ikuti bagian akhir dari pembahasan sumber dan tujuan pendidikan yang benar. Kitab suci adalah standar kebenaran yang sempurna, dan dengan demikian itu harus diberi tempat yang paling tinggi dalam pendidikan. Untuk mencapai pendidikan yang sesuai dengan namanya, kita harus menerima pengetahuan tentang Allah, Sang Pencipta, dan tentang Kristus, Sang Penebus, sebagaimana itu semuanya dinyatakan dalam firman yang kudus. Setiap makhluk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah dikaruniai kuasa yang serupa dengan Pencipta, kepribadian, kuasa berpikir, dan melakukan. Adalah pekerjaan pendidikan yang benar mengembangkan kekuatan ini untuk mendidik orang-orang muda menjadi para ahli pikir dan bukan hanya sekedar pemantul pikiran orang lain. Gantinya membatasi penyelidikan mereka terhadap apa yang dikatakan atau ditulis orang. Hendaknya para pelajar diarahkan kepada sumber-sumber kebenaran, kepada lapangan-lapangan luas yang terbuka untuk riset di alam dan penyataan. Biarlah mereka merenungkan fakta-fakta besar mengenai kewajiban dan tujuan, sehingga pikiran akan menjadi luas dan kuat. Gantinya orang-orang lemah yang terdidik, lembaga-lembaga pendidikan akan menghasilkan orang-orang yang kuat berpikir dan bertindak. Orang-orang yang adalah tuan dan bukannya budak keadaan, orang yang memiliki pikiran yang luas, pikiran yang jernih, dan keberanian terhadap keyakinan mereka. Pendidikan seperti itu memberi lebih banyak daripada disiplin pikiran, memberi lebih banyak daripada pendidikan jasmani. Itu menguatkan tabiat sehingga dengan demikian kebenaran dan ketulusan tidak dikorbankan untuk keinginan yang mementingkan diri atau ambisi duniawi. Itu menguatkan pikiran untuk menentang kejahatan. Gantinya nafsu yang berkobar yang menjadi kekuatan untuk membinasakan. Setiap dorongan dan keinginan disesuaikan dengan prinsip-prinsip besar yang benar. Bila mana kesempurnaan tabiatnya direnung-renungkan, pikiran dibarui, maka jiwa dipulihkan kembali ke dalam citra Allah. Pendidikan manakah yang lebih tinggi daripada yang ini? Apakah yang dapat menyamai nilainya? Di dalam Ayub 28 ayat 15 sampai 18 dikatakan, untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni, dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Ia tidak dapat dinilai dengan emas ofir ataupun dengan permata krisopras yang mahal atau dengan permata lazurit. Tidak dapat diimbangi oleh emas atau kaca ataupun ditukar dengan permata dari emas tua. Baik gewang, baik hablur, tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Lebih tinggi daripada yang dapat dicapai oleh pikiran manusia adalah cita-cita Allah bagi anak-anaknya. Kesalehan, keserupaan dengan Allah adalah tujuan yang harus dicapai. Di hadapan pelajar terbentang suatu jalan yang terus-menerus maju. Ia mempunyai tujuan yang harus dicapai, suatu standar yang harus diraih, yang mencakup segala sesuatu yang baik dan suci serta agung. Ia akan maju secepat dan sejauh mungkin dalam setiap cabang pengetahuan yang benar, tetapi usaha-usahanya akan diarahkan kepada tujuan yang lebih tinggi daripada yang hanya mementingkan diri dan bersifat sementara, sebagaimana langit lebih tinggi dari bumi. Barang siapa yang bekerja
sejalan dengan maksud ilahi dalam menanamkan pengetahuan tentang Allah kepada orang-orang muda dan membentuk tabiat sehingga sesuai dengan tabiatnya. Ia melakukan pekerjaan yang tinggi dan mulia karena ia membangkitkan kerinduan untuk mencapai cita-cita Allah. Maka ia mempersembahkan suatu pendidikan yang sama tingginya dengan surga dan sama luasnya dengan alam semesta. Suatu pendidikan yang tidak dapat diselesaikan dalam kehidupan ini, tetapi yang akan dilanjutkan dalam kehidupan yang akan datang. Suatu pendidikan yang menjamin murid yang berhasil mendapat paspornya dari sekolah persiapan di bumi sampai kepada tingkat yang lebih tinggi, yaitu sekolah di surga. Kiranya apa yang baru kita ikuti dapat menjadi berkat bagi semua kita yang adalah guru atau pendidik. Kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Apakah itu? Jangan lupa ikuti video yang akan diupload berikut. Sampai bertemu lagi.